Selamat malam semua, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sejarah modul 10 tentang perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam modul 10 ini, perjuangan bangsa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi pergerakan nasional, yang kedua, stop penjajahan Jepang, dan yang ketiga, perjuangan bangsa Indonesia akan haknya. Berikut penjelasan dari unit 1, strategi pergerakan nasional yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perlawanan bersenjata. Tindakan Jepang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap koloni Jepang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh tindakan semena-mena pasukan Jepang kepada umat Islam, seperti pembakaran masjid dan pembunuhan sebagian jamaah ketika sedang sholat subuh. Berikut di atas ini adalah foto Tengku Abdul Jalil. Dan yang kedua, perlawanan rakyat Sukamana. Perlawanan ini diakibatkan oleh rakyat Sukamana yang menolak melaksanakan sekere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah timur, Tokyo. Dan perlawanan ini dipimpin oleh pimpinan Ki Haji Zainal Mustafa, pimpinan pesantren Sukamana. Dan yang ketiga, pemberontakan peta di Blitar. Di bawah pimpinan Supriyadi, seorang komandan petani peta, dan di atas ini adalah foto Supriyadi dan biodata beliau. Perlawanan ini dilatar belakangi karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat pelaksanaan Romusa. Pemberontakan peta di Blitar merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi Jepang, sehingga hal ini menyadarkan Jepang bahwa sikap nasionalisme rakyat Indonesia telah berkembang. Dan yang keempat adalah perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini dipimpin Ki Haji Madrias yang dilatar belakangi oleh tindakan kejam tentara Jepang kepada rakyat. Perlawanan ini juga dapat ditindas secara keji oleh tentara Jepang. Dan perlawanan ini sendiri terjadi pada Juli 1944. Berikut perlawanan tidak bersenjata. Perlawanan tidak bersenjata kepada Jepang dilakukan oleh kelompok yang tidak mau bekerja sama atau non-kooperatif yang dipimpin oleh Soekarni dan Khairul Saleh. Berikut di bawah ini adalah foto Khairul Saleh dan foto Soekarni. Dibentuknya kelompok ini karena golongan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berjuang secara legal. Berikut kehidupan bangsa Indonesia pada masa perlawanan tidak bersenjata akibat penjajahan Jepang. Yang pertama, sosial. Jepang menjadikan rakyat Indonesia sebagai sumber tenaga untuk memenangkan Perang Pasifik. Dieksploitasi melalui kerja paksa Romusa untuk menanam jarak, membangun jalan, membangun benteng pertahanan, dan lain-lainnya. Pelaksanaan Romusa di bawah pengawasan Tonarigumi, semacam rukun tetangga. Sehingga apabila rakyat tidak melaksanakannya akan mendapat siksaan dari tentara Jepang. Dan yang kedua, kebudayaan. Pemerintah penduduk Jepang melarang budaya Belanda dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang memperkenalkan budaya Jepang pada masyarakat Indonesia. Dan Jepang juga membentuk suatu kebudayaan yang dinamai Jawa Hokkaido
Kokai, Kebangkitan Rakyat Jawa, dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk menghimpun rakyat Jawa akan mengorbankan diri melalui pengabdian pada pemerintahan Jepang. Selain itu, Jepang juga mengembangkan kebudayaan di Indonesia dengan membentuk Keimin Bunka Shidosa atau lembaga kebudayaan seperti di bidang seni sastra, lukis, drama, film, dan lain-lainnya. Di samping itu, berkembang pula seni lukis sandiwara, lagu, dan film mengenai cerita yang dapat menimbulkan semangat patriotisme. Karya sastra yang dihasilkan bersifat sebagai alat untuk memuji penguasa. Di antaranya Cinta Tanah Suci karya Nur Sultan Iskandar, Angin Fuji karya Usmar Ismail, Taufan di Atas Asia karya Dr. Abu Hanifah. Dan pada masa ini karya sastra mengalami perkembangan walaupun sastra yang dihasilkan bersifat sebagai alat untuk memuji penguasa. Dan yang ketiga tentang ekonomi. Ekonomi rakyat Indonesia pada penjajahan Jepang. Semua yang dihasilkan dari hasil perkebunan, pabrik, dan sektor-sektor ekonomi yang lainnya dikuasai oleh Jepang. Begitu pula hasil panen rakyat harus disetor ke koperasi pemerintah dan sisanya boleh disimpan untuk keperluannya sendiri. Pelarangan impor, bahkan rakyat Indonesia harus membuat kain sendiri untuk dijadikan pakaian. Akibatnya rakyat banyak yang menggunakan pakaian dari karung goni. Rakyat kelaparan terjadi di mana-mana pada masa ekonomi yang terjadi penjajahan Jepang. Dan yang ketiga tentang politik. Kekuasaan Jepang yang bersifat fascistik mengakibatkan kekuasaannya dijalankan oleh golongan militer. Kekuasaan Jepang di Indonesia juga dijalankan oleh gubernur militer yang dinamakan Gunseikan dan wilayah di Indonesia yang juga dibagi ke dalam beberapa wilayah militer. Nungguin ya. Berikut penjelasan dari unit 2, Stop Penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun dan selama itu pun membuat rakyat Indonesia menderita dan sengsara. Adapun dampak dari penjajahan Jepang bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai berikut. Dampak sosial. Dampak sosial yang terjadi di dalam penjajahan Jepang yaitu saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Dan yang kedua adalah dampak ekonomi. Berikut adalah dampak ekonomi. Dalam rangka menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia, Jepang menyusun beberapa rencana. Antara lain, yang pertama, tahap penguasaan, yaitu menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang kedua, tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Dalam tahap ini direncanakan setiap wilayah harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kebutuhan perang. Dan yang ketiga, dampak budaya. Salah satu kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Indonesia adalah penghormatan pada Tenno Heika Kaisar Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Penghormatan kepada Kaisar Jepang tersebut dilakukan dengan cara membungkukkan badan menghadapi Tenno Kirah matahari terbit yang disebut dengan Seikeire. Dan penghormatan Seikeire biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimi-ga-yo. Dan yang keempat berikut adalah dampak militer.
Kebijakan pemerintah Jepang di bidang militer pada masa pendudukan dilakukan dengan membentuk badan-badan semi-militer untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang adalah Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Hizbullah, Barisan Pelopor, Heiho, dan PETA. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih rakyat dengan beragam latihan kemiliteran. Bekas pasukan PETA itulah yang menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia TNI. Dan yang kelima adalah dampak pendidikan. Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi pendidikan. Pada masa Belanda yang dapat merasakan pendidikan hanya kalangan menengah atas, tetapi di zaman Belanda ini semua dihilangkan dan lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan. Selain itu, Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti sistem pendidikan di Jepang, yaitu jenjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3. Itulah dampak kehidupan sosial budaya ekonomi militer dan pendidikan akibat penjajahan Jepang. Sekarang kita masuk ke unit 3, yaitu penegakan hak bangsa Indonesia. Perjuangan Indonesia terwujud karena janji dari Perdana Menteri Kaiso Panglima Tentara Letnan Jenderal Kumagichi dan mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbisho Sakai, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, dan BPUPKI sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Wijodiningrat. Berikut di sebelah ini adalah foto dari Jenderal Harada Kumagichi dan foto Rajiman Wijodiningrat. Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan ini, anggota BPUPKI sendiri terdiri dari 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dalam mempersiapkan pemerintahan di Indonesia melalui sidang BPUPKI ini yang dilaksanakan terjadi 2 kali yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, sidang yang pertama ini, sidang BPUPKI yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara yang menghasilkan rumusan Pancasila dan Piagam Jakarta, yaitu ketiga tokoh itu yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Mr. Dr. Supomo SH, dan Insinyur Soekarno. Di bawah ini adalah foto-foto mereka. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara secara lisan. Usulannya berupa: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan Mr. Muhammad Yamin tersebut akhirnya disampaikan secara tertulis dengan rumusan berikut ini: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun usulan dari dasar negara yang diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo, yaitu persatuan,
kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga ini adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Atas usulan ahli bahasa dasar negara Indonesia yang diusulkan Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Nama Pancasila akhirnya disepakati nama yang digunakan untuk menyebut dasar negara Indonesia. Dan itulah sidang pada BPUPKI yang pertama. Dan sidang BPUPKI yang kedua terjadi pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini para tokoh membentuk sebuah panitia untuk mengatur dan mengawasi kemerdekaan. Yang pertama panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang kedua panitia pembela tanah air, dan yang ketiga panitia keuangan dan perekonomian. Berikut peristiwa penting sekitar proklamasi. Peristiwa penting sekitar proklamasi yaitu berikut penjelasannya. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu tidak disampaikan pada bangsa Indonesia, sehingga penyerahan ini tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia. Dan yang kedua peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Jusuf Kento, dan Chudanko Singgi pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 dengan alasan mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan cukup sengit mengenai kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat adalah peristiwa 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Panglima Tertinggi Jenderal Terauchi Hisaichi. Dalam pertemuan di Dalat pada 11 Agustus 1945 disampaikan keputusan jenderal kepada tiga tokoh Indonesia, yaitu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, membentuk Dokuritsu Jumbi NKBPKI, dan membentuk wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Perumusan naskah proklamasi Indonesia. Naskah proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dan upacara proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka sendiri dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Berikut ini adalah foto dari Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, dan foto dari W.R. Supratman bentuk dan dengan nada-nadanya dan dengan lagu-lagunya. Dan di atas ini sebelah kanan ini foto Ibu Fatmawati, dan di bawah ini sebelah kanan adalah foto Soekarno-Hatta. Berikut kita mari menonton video tentang pengibaran bendera pertama kali di Indonesia dan pembacaan proklamasi pertama kemerdekaan Indonesia. Mari kita tonton sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Hanna Kagoen. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan, saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Sri Harna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Baiklah, itulah videonya. Saya stop sampai di situ. Berikut adalah makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan wujud dari perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan sumber hukum kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, proklamasi kemerdekaan menjadi pernyataan de facto. Dan yang keempat, proklamasi kemerdekaan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah proklamasi kemerdekaan jembatan emas untuk masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera lagi. Indonesia Merdeka, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kurangnya tolong dimaafkan, tolong dimaklumi.
Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya.